Selamat siang semuanya. Iya sayang. Ya intimate banget ya. Sebelumnya kenalin lagi, aku Datul. Pathfinder itu apa sih sebenarnya? Pathfinder itu saya. Jadi ini cuma branding doang. Jadi kalau fundamental Bitcoin itu pasti tanyanya ke teman-teman Bitcoin Indonesia ya. Tapi kalau aku fokusnya ke makronya. Jadi biar kita lengkap lah gitu view-nya gitu ya. Nah, tema hari ini tuh apa? Tema hari ini tuh koreksi. Kenapa? Oke. Koreksi, halving cycle sama makro ya. Tadi udah dijelasin ini untuk edukasi. Jadi kalau ada sinyal yang ini kayak sinyal deh gitu ya. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu ya. Jadi di riset sendiri lagi dan nanti kita habis ini bisa diskusi gitu ya. Sebenarnya ini materi mirip sama yang dibawain di aku sempat ngisi juga di sini. Tapi mungkin yang ikut waktu itu nggak banyak ya. Jadi ini agak beda pembawaannya. Tapi intinya adalah kita mau coba memahami Bitcoin itu sebagai makro aset ya. Next silakan. Oke, yang lagi merah portofolionya siapa? Semua. Jadi aku mau buka sama ini dulu ya. Kenapa? Karena eh, kalau misalnya teman-teman yang udah lama pasti udah nggak mikirin harga lah gitu kan. Tapi kalau yang baru-baru kan baru masuk terus turun kan regan juga gitu kan. Ini lagi rame lah di dunia Bitcoin, di dunia kripto itu lagi rame. Udah bear market nih, udah turun 50% kan dari topnya di 120-an sekarang udah di 60 ribuan gitu ya. Pertanyaan besar kan udah bear market atau belum? Nah, teman-teman yang bilang udah bear market itu mungkin aku bisa bagi dua ya. Pertama itu yang ngelihat, oh ini udah turun banget, besok jadi turun lagi. Tapi kan kita tahu harga besok bukan berarti harga kemarin bukan berarti harga besok gitu kan. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau yang pernah dengar teori siklus halving. Udah tahu kan ya? Ya siklus halving itu kan sekitar 4 tahun sekali. Terakhir itu tahun 2024 ya. Tahun 2024. Jadi step abis halving itu naik. Habis itu bear market gitu. Jadi kata orang begitu dan harusnya topnya itu udah lewat di sekitar Q3 2025 gitu. Jadi kalau berdasarkan teori halving ini sekarang harusnya udah bear market gitu. Silakan next. Nah, yang mau aku sampaikan pertama itu adalah kan sekarang koreksinya 50% ya. Ini kalau kita lihat data historis, ini bulan sebelumnya koreksi 30 sampai 50% ini bahkan pernah 60% itu pernah gitu ya di tengah-tengah bulan. Di sebelumnya juga sama, ini nggak terlalu parah sih, tapi 30-an persen itu pernah. Jadi maksudnya adalah koreksi 50% itu bukan berarti udah bear market, itu poin pertama. Koreksi itu yang atas ya, Yang ini nih, yang ke bawah ini kan ada garis kan. Ini koreksinya 60% pernah nih di bulan 2020. Tapi habis itu tetap naik lagi gitu kan. Jadi bukan berarti koreksi dalam itu udah bear market gitu. Sekarang udah 50% ya di sini. Dalam, lumayan dalam. Cuman poin pertamaku itu. Jadi kalau misalnya berdasarkan udah dalam nih artinya bear market tuh belum tentu juga karena dulu pernah kok gitu turun dalam tapi ternyata habis itu lanjut lagi bulannya gitu. Lanjut. Nah, terus yang kedua Bitcoin dominance ya. Bitcoin dominance ini apa? Jadi kan total kripto itu kan didominasi Bitcoin ya. Bitcoin itu kayak setengahnya dari total kripto gitu kan. Dominance ini jadi ngukur Bitcoin itu sekarang berapa persen sih dari total kripto? Sekarang itu di sekitar 60% ya. Jadi 60% dari market cap atau total kapitalisasi pasarnya kripto itu Bitcoin gitu. Kalau teman-teman pernah dengar ada namanya alt season. Jadi alt season itu kalau uangnya itu uang itu ngalir keluar Bitcoin. Jadi ke koin-koin lain gitu. Dan koin-koin lain ini naiknya lebih kencang daripada Bitcoin. Itu terjadi ketika dominasinya turun. Misalnya turun ke sini gitu. Di 2018 terus di 2021 juga turun gitu. Jadi ketika ini turun, koin-koin yang di bawah Bitcoin itu mereka outperform Bitcoin gitu. Jadi returnnya lebih banyak karena uangnya ngalir ke sana gitu. Dan biasanya ini terjadi di puncak siklus bull run gitu, di ujung-ujung gitu. Sedangkan sekarang kita masih di atas gitu. Jadi belum ada rotasi kapital dari Bitcoin ke altcoins. Jadi alt seasonnya belum, makanya orang bilang alt seasonnya mana gitu kan. Alt seasonnya belum ada. Jadi ini indikasi kedua kalau siklusnya tuh belum selesai karena belum ada rotasi kapital ke luar Bitcoin gitu. Lanjut. Ini kalau misalnya aku kecepatan bilang aja ya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya ada yang mau sampaikan itu langsung potong aja ya. Jadi kalau nunggu belakang nanti takutnya lupa gitu. Nah, terus kalau misalnya kita ngomongin makro biasanya yang ada di kepala orang-orang kan ngomongin Trump nih gitu kan. Ini ada gambar Trump gitu ya. Kalau misalnya dia ngomong apa tarif segala macam kaget gitu kan terus marketnya koreksi gitu. BTW ini OOT ya. Hari ini tuh Trump
tarif itu di cancel sama mahkamah ya karena dinilai nggak valid gitu. Ya makanya agak lega lah orang-orang gitu. Cuman menurut keyakinan saya biar aman ya. Berita-berita semacam ini, misalnya Trump tarif gitu ya, terus perang Rusia Ukraina, perang apa pokoknya yang ada di headline media lah, itu emang gerakin market, tapi gerakinnya itu jangka pendek. Jadi maksudnya bikin market kaget, tapi biasanya dalam hitungan hari itu udah normalize lagi, udah balik lagi gitu harganya. Jadi kalau aku pribadi, kalau kita mikirnya itu jangka panjang ya, hal-hal kayak gini tuh justru sebenarnya noise, cuman jangka pendek doang gitu, jadi nggak perlu dipikirin sebenarnya. Kayak kalau misalnya makro itu ada makro yang ngomongin ini, ada makro yang kalau aku beda lagi nih gitu. Jadi justru aku makronya nggak ngomongin ini karena ini nggak penting sebenarnya. Bukan nggak penting. Efeknya itu kalau sebagai berita itu nggak penting gitu, karena hanya jangka pendek. Yang perlu kita lihat itu adalah setelah berita itu impactnya apa sih realnya gitu. Misalnya dia contoh misalnya kalau ada perang yang menutup jalur oil, jalur minyak. Itu kan berarti ada impact langsung ke harga minyak misalnya kayak gitu. Itu beda lagi ceritanya. Jangka panjang ya. Iya, impact real ke lapangannya gimana gitu. Contoh misalnya penyerangan kemarin dia nyerang Venezuela. Ya, Venezuela itu kan dia reserve oilnya gede gitu. Itu impactnya langsung ke saham-saham oil misalnya kayak gitu. Karena kan saham-saham oil perusahaan-perusahaan ini mau masuk ke Venezuela katanya gitu. Cuman bukan karena headline-nya gitu. Headline ini biasanya cuma bikin kagetan sehari 2 hari habis itu udah. Tapi kadang lumayan dalam ya. Misalnya Trump tarif itu lumayan bikin kaget. Kalau trader-trader yang pakai leverage itu biasanya kena margin call tuh. Jadi hilang langsung duitnya gitu kan. Tapi kalau kita spot cuman beli Bitcoin aja gitu, ya paling kita nggak separah itulah dapet. Dan ya udah tunggu aja gitu. Hal yang paling bagus kita lakuin kalau crash karena headline begini adalah dengan nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Kalau kita cut loss di bawah, naiknya nggak ikut gitu kan. Jadi dapat ruginya doang, naiknya malah nggak ikut. Karena banyak temanku kayak gitu. Jadi pas atau misal Trump tarif turun nih di bawah cut loss, tapi dia udah nggak turun lagi, habis itu balik lagi naiknya nggak ikutan. Kayak gitu kan sayang gitu. Jadi jangan panikan kalau misalnya ada headline. Kita perlu lihat dulu nih headline impact-nya apa sih gitu misalnya. Gitu. Next. Nah, terus aku mau bahas siklus halving ya. Yang tadi aku sebutin. Jadi yang bikin orang bilang sekarang udah bear market kan biasanya habis halving itu bull run gitu kan. Ini halving habis itu 300 hari itu top gitu. Ini tahun 2013. Halving 2016 habis itu top di 2017 nih di sini. Covid juga sama, halving 2020 habis itu top di 2021 gitu. Ini sekitar 300 hari, 400 hari, 200 hari. Nah, kemarin tuh halving terakhir 2024 kan. Kalau misalnya kita tarik sama kayak sebelumnya 200 sampai 400 hari. Itu topnya udah lewat, ini sekitar bulan Agustus kalau nggak salah. Agustus 2025. Jadi sekarang udah masuk teritori bear market gitu kan, menurut teori ini. Gitu. Makanya kenapa di luar sana kalau pasti udah media-media kayaknya udah pada exchange gitu ya, udah pada tips-tips bear market gitu. udah gitu. Jadi asumsinya udah bear market gitu. Terus ada lagi yang bilang, oh midterm election di US gitu. Ada yang bilang juga karena World Cup, karena kan ini 4 tahun sekali gitu. Cuman kalau yang 2 terakhir ini bisa kita abaikan dulu lah, karena menurut aku ini cocokologi banget. Ya kalau ada hal kejadian kebetulan 4 tahun sekali kan belum tentu ngaruh gitu, belum tentu ada hubungan sebab akibat gitu. Next. Nah, ini kita ini aku mohon koreksi ya dari teman-teman yang lebih paham fundamental Bitcoin, takutnya salah ya. Tapi ini menurut keyakinan saya. Ini kita coba pahamin lagi Bitcoin halving ya. Jadi Bitcoin itu tuh kan total supply yang bisa ada itu ada 21 juta ya kan. Terus dia tapi nggak langsung keluar ke market gitu kan 21 jutanya, tapi keluarnya pelan-pelan lewat mekanisme namanya mining kan. Jadi dia keluar ke market melalui proses mining. Nah, tapi ada mekanisme namanya halving gitu. Jadi sekitar 4 tahun sekali itu yang didapat sama miner ini berkurang setengah. Ini bisa kita lihat di sini rewardnya tuh setiap 4 tahun sekali itu berkurang setengah gitu. Dan kalau yang ini total supply Bitcoin. Sekarang itu udah hampir 20 juta. Jadi yang tinggal di mining itu tinggal sejutaan gitu. Karena makin sedikit gitu kan. Nah, yang tebakan aku ya, kenapa orang bilang halving itu menyebabkan bull run? Karena halving itu kan mengurangi yang masuk ke market, ya kan, setengah gitu. Tapi perlu kita bedain antara satu total supply itu kan tadi 21 juta. Terus ada
market supply. Market supply itu yang beredar di market, berarti yang diperdagangkan gitu kan. Ya biasanya berbanding lah sama total supply-nya. Terus ada yang masuk ke market tadi lewat proses mining. Nah, yang masuk ke market lewat proses mining ini itu sekitar 1,6% per tahun sebelum halving 2024. Itu kan dibanding sama total yang udah beredar di market kan kecil banget ya. Lalu di halving 2024 itu berkurang jadi 0,8% per tahun. Jadi poin pertama aku adalah 0,8% pengurangan dari total supply yang masuk ke market itu nggak sebanding dengan total yang udah ada di market gitu. Jadi nggak mungkin dia bisa mengangkat harga yang udah ada di market yang udah banyak ini. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau kita balik ke hukum ekonomi ya, yang namanya supply demand ya kan, hukum supply demand ya, yang menaikkan harga itu kalau supply itu berkurang, bukan bertambah. Sedangkan proses mining kan menambah supply sebenarnya. Jadi kan di sini judulnya Bitcoin itu still inflationary bahasanya. Tapi ini biar nggak salah paham ya, maksudnya bukan Bitcoin itu inflasi, dia mengalami inflasi kecil tadi 0,8% per tahun ya kan. Tapi itu sementara. Nanti ketika mining ini selesai sekitar tahun 2140 nggak salah ya, itu udah nggak inflationary lagi. Jadi total 21 jutanya udah beredar, Bitcoin udah nggak inflasi lagi gitu. Jadi total supply tetap segitu gitu. Jadi yang dalam hukum ekonomi yang menyebabkan harga naik itu ketika total supply itu justru berkurang karena dia semakin langka gitu kan. Tapi Bitcoin justru bertambah 0,8% per tahun. Jadi halving itu fungsinya bukan buat menaikkan harga sebenarnya, tapi untuk mengerem si proses inflationary-nya ini, ya kan. Kalau nggak ada halving, dia bisa ngeluarin terus ke market gitu kan, cepet gitu. Silakan. Boleh tadi. Iya langsung aja langsung. Kan? Langsung. Nah, mostly udah benar. Cuman sedikit aja dibilang tadi Bitcoin baru nggak inflationary 2140. Ya, tadi bilang gitu kan. Nah, menurut aku 100 tahun sebelumnya itu udah nggak inflationary. Ya, datanya bisa dilihat dari sini sendiri, kelihatan. 100 tahun sebelumnya itu tahun berapa? Tahun 2040. Ya, di sini kan? Agak sedikit ya. Di sini kan? Bener kan? Nah, di sini lihat total supply Bitcoin. Di sini nih. Ya. Nah, ini nih udah deket sama 21 juta. Udah deket banget gitu. Ini di sini lihat kalau yang di sini nih 22 juta nih kan. Nah, 21 juta berarti mungkin di sini lah di bawahnya gitu. Ya. Nah, ini udah dekat nih. Jadi nanti dari mulai 2040 ini sampai nanti 2140 sampai nanti tahun 3000, tahun 4000, tahun 5000 jumlah Bitcoin tetap 21 juta. Sekian. 20 sekian. Oh iya, 21 juta 999 ya nggak pas banget sih sebenarnya. Oh, iya. Tapi ya segitulah. Thank you Bang Ricky. Iya benar ya. Jadi inflationary tapi kecil banget gitu ya. Bisa dibilang jadi hampir nggak kerasa gitu ya. Udah negligible. Ya, jadi di 2040 itu yang masuk via mining itu kecil banget. Iya. Gitu. Mungkin boleh nambahin lagi ya. Ya, silakan. Sama satu lagi semenjak 2018 pas Covid sampai sekarang itu kita udah di balik layar itu udah banyak banget adopsi dari bukan hanya dari company tapi dari negara. Iya. Jadi dari hukum supply dan demand itu sudah banyak lebih ke demand ya daripada Lebih banyak supply-nya. di hold gitu Iya. ya. Jadi dan ini kan big players ya, dimana kan banyak lah dari sini yang udah gede juga kan. Cuman kan mostly yang baru mau masuk Bitcoin kan ya beli berapa sih, paling 1 juta atau 10 juta kan. Jadi pemainnya ini bukan permainan Retail lagi, ya, bukan permainan retail. lagi. Jadi mungkin udah mulai masuk adopsi di mana inflationary itu udah nggak ada sebenarnya. Ya. Jadi full ke depannya itu ya full benar-benar rebutan aja bahasa sederhananya. Oke, thank you tambahannya ya. Jadi sebenarnya poin yang mau aku sampaikan adalah halving itu bukan membuat harga naik, tapi halving itu mencegah harga jatuh. Itu sebenarnya. Karena ketika kita menambahkan supply ke market, mungkin di awal-awal bukan halving sekarang ya, halving dulu. Itu fungsinya biar masuk ke market itu nggak kecepatan gitu. Jadi setiap 4 tahun dikurangin gitu. Jadi fungsinya itu untuk mengurangi inflationary-nya ini, bukan menambah harga. Gitu. Karena berarti kan yang menambah harga itu dari sisi demand-nya gitu. Kalau dari segi supply mau menambah harga itu harusnya justru berkurang. Kalau di crypto, kalau di koin-koin lain tuh bahasanya burn ya. Jadi justru 21 misalnya dari 21 juta jadi 15 gitu. Itu baru harganya naik gitu tanpa demand-nya berubah maksudnya ya. Gitu. Maksud aku gitu. Next. Terus apa dong kalau bukan halving gitu ya yang menyebabkan bull run dan siklus tadi ya? Kenapa aku bisa naik sampai ratusan persen, ribuan persen gitu ya? Ini
adalah chart survei manufaktur di US ya. Jadi dia itu juga mengalami siklus semacam 4 tahunan. Bahkan dari tahun 2008 ya. Bitcoin kan 2009 ya. Dari 2008 tuh ada siklus semacam 4 tahunan juga. Namanya itu PMI ISM kalau kalian mau cari ya. PMI ISM. Ini sering dijadiin proxy ya atau indikator untuk mengukur kondisi manufaktur di US gitu. Yang aku tampilin cuman kalian bisa cari sendiri. Siklus sekitar 4 tahunan ini juga bukan terjadi di sini doang, bukan di Bitcoin doang, tapi di altcoin ada kan, di saham US juga sebenarnya ada. Jadi ini terjadi di mana-mana. Terus kenapa dong? Berarti kan kita perlu cek kok zoom out lagi gitu. Di ekonomi global tuh ada common factor nih yang menyebabkan siklus ini gitu. Next. Nah, ini yang garis ini harga Bitcoin ya, garis harga Bitcoin. Yang bar ini itu pertumbuhan jumlah uang beredar ya namanya. Ini mungkin teman-teman beberapa udah tahu kalau salah satu semangat kenapa bisa ada Bitcoin gitu ya kan untuk melawan yang namanya inflasi ya kan, melawan percetakan uang. Itu udah biasa lah ya dibahas di teman-teman Bitcoin ya. Nah, cuman sebenarnya percetakan uang itu di lapangannya terjadi kayak gimana sih sebenarnya? Nah, ini tuh adalah pertumbuhan dari jumlah uang beredar 4 bank sentral utama. Jadi Amerika, The Fed, Eropa, ECB, Jepang sama Cina digabungin. Jadi mereka itu jumlah uang beredarnya bertambah terus. Ya itu kan yang kita bilang sebagai money printing gitu. Atau bahasa kerennya monetary expansion lah, ekspansi moneter gitu ya. Nah, setiap kali ada jadi mereka tuh nggak ngeprint terus gitu. Dia nggak linear gitu. Jadi ada fase-fasenya mereka lagi kenceng-kencengnya ngeprint, ada fasenya mereka lagi ngerem gitu. Atau bahkan kebalik, malah berkurang gitu jumlah uang beredarnya. Contohnya di 2022. Jadi ketika mereka lagi ngeprint itu barengan juga sama bull run gitu. Dan ketika mereka lagi ngerem itu bear market gitu. Dan bukan cuma di Bitcoin, di saham US juga sama gitu. Karena jumlah likuiditas di market kan juga jadi bertambah kalau misalnya mereka lagi printing kan. Kita mungkin nggak akan bahas terlalu detail tentang mekanisme printing itu seperti apa karena teknis banget ya. Tapi intinya ketika mereka printing money, jumlah uang beredar itu kan nambah ya. Otomatis di tangan investor, di tangan institusi, berarti kan likuiditasnya bertambah. Jadi demand mereka secara nggak langsung juga nambah gitu. Untuk beli aset-aset yang ya biasanya mereka beli gitu. Salah satu juga Bitcoin gitu. Karena uang itu akan eventually muter ya. Misalnya contoh uangnya dipegang sama institusi yang nggak suka Bitcoin gitu misalnya. Bank gitu misalnya. Ada bank yang nggak suka Bitcoin. Dia beli emas misalnya. Tapi uang itu nanti eventually akan pergi ke yang pembeli Bitcoin gitu. Jadi sama aja. Jadi efeknya itu akan muter gitu. Ke Bitcoin, ke emas, ke saham. Makanya kenapa kalau kita lihat sebenarnya bull dan bear market di across asset classes itu juga hampir barengan. Nggak exactly barengan tapi hampir barengan gitu ya. Karena mereka punya sensitivitas dan lag yang beda-beda sama likuiditas ini. Kayak contoh misalnya emas itu dia reaktif langsung gitu. Karena emas itu kan sama bank sentral dijadiin cadangan gitu ya. Sedangkan bank sentral kan belum terlalu peduli sama Bitcoin gitu. Jadi ke Bitcoin ini cenderung agak lagging gitu. Sama proses percetakan uang ini gitu. Nah, jadi tesis utama dari aku ya, dari Pathfinder itu adalah yang menggerakkan aset global termasuk Bitcoin itu adalah baik lagi money printing gitu. Tapi kalau mungkin yang udah kita pahami bersama dari lama itu adalah money printing jangka panjang. Tapi ternyata jangka pendeknya juga gitu. Kan money printing itu ada siklusnya gitu. Next. Contoh misalnya ini ya, kalau misalnya kalian nggak mau ribet untuk ngelihat tadi, harus nambahin dari US, Jepang gitu kan. Paling gampang lihat emas aja. Jadi emas itu adalah proksi paling murni dari jumlah uang beredar atau likuiditas global gitu. Karena kalau misalnya bank sentral itu mau nambah aset, mereka nambahnya emas ya kan. Kayak sekarang bank sentral tuh lagi borong emas gila-gilaan. Jadi kenapa emas tuh sekarang 3 juta ya kan? Perasaan aku beli 2 tahun lalu kayak basis jutaan gitu ya. Ya karena jumlah uang beredar juga lagi all time high, lagi tinggi banget nih. Di sini yang warna merah itu jumlah uang beredar, yang putih ini harga emas nih. Ini dari tahun 2016 ya. Sama gitu. Jadi kalau paling gampang tahu likuiditas tuh lagi naik ke pangkal, lihat aja harga emas. Next. Nah, makanya ada yang bikin chartnya nih. Setiap kali harga emas itu lagi naik, ini harga emas naik nih. Ada lagging abis itu, Bitcoinnya juga naik gitu. Yang tadi aku bilang, emas itu cepat dia bereaksi terhadap likuiditas global. Abis itu Bitcoinnya baru follow gitu. Nggak exact the same ya, karena ada hal-hal yang beda. Misalnya kalau emas itu kan size udah gede ya, udah sekitar berapa kali lipatnya Bitcoin lah gitu kan.
Bitcoin itu masih sensitif sama likuiditas domestik US gitu misalnya. Misalnya pemerintah US ngeluarin duit gitu, itu ke emas nggak terlalu ngefek, tapi kalau ke Bitcoin masih ngefek. Jadi emas dan Bitcoin tuh nggak persis sama lah pergerakannya gitu. Tapi dia punya lag yang beda. Jadi kalau misalnya, contoh aku bank sentral, sekarang aku printing money, itu emas akan naik. Habis itu selang berapa lama kemudian itu Bitcoinnya yang naik, kayak gitu. Karena butuh waktu untuk uang itu masuk ke Bitcoin gitu. Sedangkan kalau ke emas, emas itu kan udah terintegrasi sama sistem finansial global gitu. Jadi cepat dia naiknya gitu. Kalau beli Bitcoin kan mereka masih mikir-mikir dan lewat ETF lah segala macam lalala gitu. Masih debat dulu di internalnya mungkin ini kita beli Bitcoin nggak gitu kan. Gitu. Next, ini kan terakhir deh.